wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Mafja Podcast, kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, kali ini kita akan ngobrol pintar seputar pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi pelajar bersama narasumber kita dari Puskesmas Ketawis. Langsung saja kita mulai ngopinya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Kak aja ya, biar lebih enak gitu ya. Iya, Panggilnya Kak. Oke. Nah, biar pemirsa di rumah juga kenal nih sama Kakak, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Desi Tripuspaningrum, penyuluh kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kutawis. Salam kenal. Oke, salam kenal. Kak Desi berarti panggilannya ya, Kak? Iya, boleh. Oke, Kak Desi nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan seputar vaksinasi COVID-19 untuk pelajar khususnya ya, Kak. Nah, saat ini tuh kan banyak banget nih program percepatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya untuk para pelajar gitu ya, Kak. Nah, sebenarnya apa sih vaksin COVID-19 itu? Sebenarnya itu apa, Kak? Ya, jadi vaksinasi COVID-19 itu suatu proses ya, proses agar di dalam tubuh kita itu terbentuk kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Nah, itu biasanya dengan pemberian vaksin COVID-19 seperti itu. Dan kalau yang sekarang ini caranya itu disuntik di lengan kiri Di ya. lengan kiri. Ya. Gitu. Nah, setelah mengetahui nih pentingnya vaksin itu sendiri, muncul dalam benak saya nih, apa sih apakah vaksin COVID-19 itu aman bagi tubuh, khususnya khusus untuk pelajar gitu kan 17 tahun ke bawah gitu ya, Kak? Iya. Atau mulai dari umur berapa nih kategori pelajar? Oh ya. Jadi untuk vaksinasi COVID-19 Ya. sampai saat ini ya yang kita laksanakan itu bisa dilakukan oleh anak yang berusia 12 tahun ke atas kayak Ke gitu. atas. Iya, jadi Oh. kalau misalnya yang 12 tahun ke bawah itu masih belum, tetapi memang tidak menutup kemungkinan nanti bisa, tetapi kita tunggu saja waktunya. Oh gitu, berarti Iya. vaksin untuk pelajar dan untuk orang dewasa itu sama ya? Kan kayak kita tahu tuh vaksin ada apa Moderna gitu ya, Iya, Kak, Mbak. ada Sinovac seperti itu, berarti sama untuk pelajar ataupun untuk umum kayak gitu? Jadi untuk vaksinasi ini Iya. memang ada perbedaan Ada peruntukan. Oh, gitu. Kalau yang Sinovac itu boleh untuk 12 tahun ke atas. Ke atas berarti kategori ke atas itu 12, 13, oh, 14. nggak ada batasan umurnya berarti? Yang Iya, penting enggak. udah Sampai 12 tahun? lansia boleh. Oh gitu, Iya, ya. kayak gitu. Untuk Moderna itu 18 tahun ke atas. Minimal 18 Iya, minimal. Jadi memang kalau misalnya pelajar memang harus memilih juga, itu bisa menggunakan Sinovac atau Pfizer. Pfizer. Iya. Pfizer aku belum jarang dengar sih, Kak. Paling yang sering Sinovac, Moderna, terus AstraZeneca. Nah, Iya. itu. Iya, memang masih baru juga Masih sih baru kalau juga yang yang Pfizer itu. di tempat kita kayak gitu. Berarti total di Indonesia ini yang vaksin untuk COVID-19 yang sudah dibolehkan itu ada berapa jenis? Kan ada Sinovac, Ada ada Moderna, Sinopharm, AstraZeneca, sama Pfizer. Jadi 5 kayak gitu. Kalau yang masih di wilayah kita ya, iya kayak gitu. Tapi untuk pelajar khusus Sinovac atau Pfizer juga boleh. Pfizer boleh. Iya. Gitu. Oke. Nah, Kak, sebelum vaksin kan tentunya ada beberapa tahapan nih. Mungkin katanya nih harus sarapan dulu biar tubuhnya kuat gitu ya. Iya. Nah, bisa dijelaskan sih apa saja yang perlu dilakukan untuk mereka nih yang mau vaksin biar tubuhnya juga kan kadang ada keluhan nih habis itu demam atau apa gitu, Kak. Oh iya. Bisa dijelaskan? Jadi sebelum vaksinasi nggih, ya kita harus memastikan tubuh kita itu dalam keadaan sehat nggih. Nah, pagi sebelum vaksin itu tentunya harus sarapan pagi dulu nggih. Sebenarnya nggak harus vaksin ya, karena sarapan itu penting ya. Iya, penting. Kemudian kalau bisa itu semalam sebelumnya tidak bergadang. Tidak begadang. Iya, tidak begadang. Kemudian apabila sakit mending ditunda dulu saja. Nah, kategori sakit itu gimana, Kak? Misal aduh sedikit migrain nih kayak gitu, itu masih boleh vaksin atau enggak? Kalau sakit itu ya kayak kena flu kayak gitulah ya. Iya, sampai meriang kayak gitu. Gitu. Oke, berarti memang vaksin itu memang benar-benar udah aman nih ya buat para pelajar. Kan
banyak nih anak-anak yang, "Bu, takut vaksin." Karena kadang dengar, "Aduh, teman habis vaksin katanya demam, Bu," atau "pusing, Bu," gitu. Berarti memang benar-benar aman aman gitu ya, Kak? Iya, jadi sebelum vaksin itu didistribusikan, pasti sudah mengalami pengujian berbagai macam uji nggih. Ya, jadi kalau sudah didistribusikan insya Allah aman. Insya Allah aman. Aman. Aman dan kita bisa ya memanfaatkan dengan baik ya karena sudah disediakan oleh pemerintah. Gratis pula Iya, ya, Kak? gratis. Jadi nggak usah ragu lagi kalau misalnya mau vaksinasi kayak gitu. Oke, nah setelah vaksin juga kan ada nih beberapa, walaupun nggak semuanya ya, mungkin ada beberapa yang mengalami keluhan kayak, aduh jadi laparan nih, ada yang bilang kayak gitu, terus ada yang Iya. ngantuk kan, ada yang bahkan sampai demam. Nah itu cara mengatasinya sebenarnya seperti apa, Kak? Ya, reaksi setelah vaksin untuk beberapa orang memang berbeda-beda ya, tergantung tubuh setiap orang. Nah, ada yang merasakan pegal di sekitar suntikan, ada juga yang pusing, mual, seperti itu, demam, kayak gitu ya. Ada juga. Sebenarnya itu adalah reaksi yang normal. Ya, normal. Jadi tidak usah takut kalau misalnya memang mengalami hal tersebut. Nah, kami menyarankan setelah vaksinasi itu ya istirahat yang cukup. Kemudian minum air putih hangat yang banyak. Dan juga apabila mengalami gejala-gejala yang tidak tertahankan ya seperti demam tadi ataupun pusing itu bisa mengonsumsi obat saja tetapi tetap harus dalam pengawasan dokter. Iya. Oke, berarti setelah vaksin misal pusing demam boleh nih direkomendasikan untuk minum obat itu boleh ya, Kak? Nggak maksudnya ditahan aja nih biar kinerja vaksinnya itu bisa optimal kayak gitu. Iya, boleh, boleh. tetapi harus obat yang berizin ya. Jadi jangan yang obat abal-abal gitu. Iya. Iya, obat Oke. abal-abal. Oke, berarti biar pemirsa di rumah juga tahu dan para pelajar nggak perlu takut lagi ya misal ada keluhan kayak gitu nggak perlu panik, cukup Iya. istirahat kuncinya gitu ya, Iya, Kak, minum benar. air putih yang banyak. Oke, nah kemarin juga kan sudah ada vaksin dosis 2 nih, Kak, supaya anak-anak juga tahu kalau vaksin itu harus 2 kali gitu ya. Misal hanya 1 kali atau untuk tenaga medis juga itu kan sampai 3 kali gitu ya, Kak? Iya. Nah, mungkin juga sedikit diberitahu gambaran mengenai cara kerja vaksinnya itu, Kak. Kenapa harus 2 kali, kenapa nggak hanya 1 kali, atau berapa kali gitu, Iya. Kak? Jadi agak lebih mudahnya Iya. itu sebenarnya agar tubuh kita lebih mengingat ya. Jadi Oh, cara gitu. kerja vaksin itu Oke. pakai cara sederhana aja ya. Iya. Jadi yang pertama vaksin itu masuk ke dalam tubuh. Tubuh. Nah, tubuh itu menganggap vaksin itu adalah benda asing kan. Oleh karena itu tubuh akan membentuk respon pasukan kayak gitu, pasukan untuk melawan benda asing tersebut. Nah kemudian kita disuntik 2 kali. Nah tubuh kan merespon, oh berarti ini bahaya beneran bahaya nih, soalnya dia datang lagi kayak gitu kan. Gitu. Akhirnya pasukannya diperkuat sama tubuh. Nah oleh karena itu apabila virus yang sebenarnya itu masuk, tubuh kita itu sudah mempunyai tentara pasukan untuk melawan virus tersebut. Oh, seperti itu penjelasannya, Kak. Iya. Oke, keren banget nih. Semoga anak-anak di rumah juga jadi semakin paham ya, nggak perlu lagi udah pula 1 kali aja gitu ya. Memang harus 2 kali biar tubuh kita semakin kebal ya. Iya, benar sekali. Nah, itu untuk vaksin sendiri kan mereknya ada merek atau apa sih kita nyebutnya, Kak? Jenis vaksinnya itu kan ada macam-macam. Nah, untuk tahapan awal memang harus dengan dosis yang paling rendah atau bisa ya udah deh sedapatnya aja mumpung di sana ada gitu atau gimana, Pak? Untuk vaksin yang baik adalah vaksin yang tersedia. Oh, yang Iya, tersedia. jadi kalau Oke. misalnya memang ada Sinovac, silakan pakai Sinovac dulu. Kemudian yang kedua juga jenisnya harus sama. Harus sama. Sinovac. Berarti Iya. nggak bisa pertama Sinovac langsung besoknya Moderna kayak gitu nggak Iya, bisa. tidak. Oh, Harus sama jenisnya. sama jenisnya. Dan dari beberapa tadi itu kan jenis vaksinnya itu ya, Kak. Iya. Dijelaskan dong bisa apa sih perbedaannya dari masing-masing jenis vaksinnya itu? Oh iya. Yang pertama itu perbedaannya pada bahan yang digunakan. Yang digunakan gitu.
bahan dasar pembuatan vaksin. Ya, ada yang berisi virus yang dimatikan, ada juga yang berisi bahan genetik atau biasa disebut mRNA. Iya. Jadi tapi walaupun berbeda-beda tetapi semuanya baik kok, Fungsi semuanya aman. tujuannya memang untuk mengembalikan tubuh kita gitu ya. Iya, seperti itu. Intinya sama untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap COVID-19. Oke. Nah, selanjutnya nih ini nggak kerasa ya cepat sekali obrolan kita atau gini Kak, kita kan kayak banyak banget nih masyarakat yang menganggap buat apa sih vaksin, toh kembali lagi ke diri kita, tinggal jaga prokesnya. Toh kalau vaksin juga masih bisa kena. Nah, gitu gimana sih Kak? Tolong berikan motivasi nih buat pemirsa di rumah biar mereka nggak perlu ragu lagi untuk melaksanakan vaksin. Ya, jadi memang kalau misalnya kita sudah divaksin, memang masih ada kemungkinan terkena, tetapi yang sudah divaksin itu gejalanya akan lebih ringan daripada yang tidak divaksin. Ya, jadi memang sangat penting bagi kita untuk menghadapi pandemi ini. Salah satu upaya kita adalah vaksinasi COVID-19 dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali Kak nih. Kita masuk kepada kesimpulan dari obrolan kita kali ini ya Kak. Seberapa pentingnya, kan tadi kita udah dibahas nih, seberapa pentingnya vaksinasi COVID-19 khusus kita. Untuk kita ya, khususnya untuk pelajar nih Kak. Nah, karena kedepannya kan kemungkinan di setiap siswa harus vaksin agar pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Ya, jadi kami tekankan kembali bahwa vaksinasi COVID-19 itu aman 100% aman pokoknya, nggak perlu ragu lagi gitu ya. Aman. Kalau misalnya kita sudah divaksin semua, insya Allah kan kita bisa mendapatkan kekebalan kelompok ya. Jadi tidak ada lagi virus-virus COVID yang menyerang kita kayak gitu, dan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti semula kayak gitu ya, tanpa ada ancaman virus COVID-19 lagi kayak gitu. Jadi ayo manfaatkan vaksinasi COVID-19 mumpung pemerintah masih menyediakan secara gratis. Iya. Oke, terima kasih sekali Kak. Boleh dong terakhir nih ajakan kepada siswa SMK Ma'arif Bukateja secara khusus dan untuk pelajar secara umumnya dan masyarakat juga nih agar jangan takut untuk melakukan vaksin. Boleh Kak? Iya. Ya, jadi teman-teman semua, adik-adikku yang kucita, ya. Jadi untuk yang belum divaksin, silakan datang ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 ini aman ya, aman, sudah teruji dan gratis ya, seperti itu. Ayo vaksin. Oke, kata kunci penting itu ya Kak, gratis ya. Gratis nih sebelum berbayar. Soalnya sekarang kita mau pergi kemana atau untuk persyaratan kita mau melaksanakan apapun memang harus ada kartu vaksinnya gitu ya Kak. Ya mungkin ada beberapa tempat yang mewajibkan hal tersebut ya. Tetapi itu hanya manfaat samping ya. Manfaat utamanya adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap COVID-19. Terima kasih sekali Kak atas waktu yang diberikan, atas informasi menarik nih seputar pentingnya vaksin bagi para pelajar. Dan terima kasih juga untuk berkenan hadir di podcast kita kali ini. Jangan kapok ya Kak. Next kita ngobrol-ngobrol dengan tema yang lainnya. Terima kasih sekali atas waktunya. Oke, gimana nih anak-anak ngopi kita kali ini seputar vaksinasi COVID-19. Semoga kalian dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari obrolan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah stay di channel YouTube SMK Ma'arif Bukateja, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.